Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 6 tahun kau pergi, Umi Raden Siti Ramlah, istri, almarhumah istri itu. Dan ini hari ulang tahun, karena kita barengan ulang tahun, tanggal 7 Juli. Sedikit cerita berbagai pengalaman dengan teman-teman semua. Pertama, awal kita berjumpa, pada waktu itu dikenalin sama murabi supaya kita taat, dikasihlah nomor BBM waktu itu, pin BBM. Ya udah, kita tukeran. Hari Kamis dikasih, saling sapa. Hari Jumat dia bilang kalau mau benar serius silakan datang ke rumah, tapi nggak ngasih tahu rumahnya di mana. Waktu itu dia bilang saya pakai motor Mio warna putih volet hijau. Kalau mau tahu rumah saya cari sendiri, kalau benar-benar serius pasti tahu, kata beliau bilang gitu. Akhirnya malam Sabtu, Jumat malam Sabtu, beliau pulang dari kantor jam 9 malam. Saya buntutin pakai motor inventaris dari yayasan. Saya bilang, izin Ustadz pinjam motor, mau ngejar jodoh saya gitu. Dia ketawa sambil ya udah, semoga berhasil ikhtiarnya. Tenang aja, niat ibadah pasti Allah mudahkan, kata beliau bilang. Akhirnya setelah 9 saya ambil motor, saya nungguin di gerbang, dan beliau pun keluar dari kantor terus ke tempat parkir, dan beliau pulang menuju rumahnya di Tanah Baru. Rumahnya itu waktu itu. Langsung keluar, masuk, terus saya baru pertama kali keluar dari perumahan Ajikro di Kabupaten Bogor itu. Akhirnya keluar, saya buntutin terus dari belakang, nggak jauh, hampir 10 meteran lah waktu itu, waktu motor. Pas saya buntutin motornya beliau, langsung terus lewat jembatan layang tol waktu itu, masuk ke sana sampai ke Tanah Baru, terus dia terus gitu sampai ke arah Jalan Jambu 2. Pada waktu itu dia berhenti di depan BKD karena di sana ada penjual nasi goreng. Dia berhenti di tempat nasi goreng itu, kirain saya itu rumahnya gitu. Karena di pinggir BKD itu ada rumah, dan dia berhenti di sana di tempat nasi goreng itu. Saya ngumpet, oh itu rumahnya, udah tahu, kata saya bilang gitu. Pikiran saya udah kayak gitu. Tapi pas saya liatin beliau duduk pegang HP lalu BBM dan bilang, sini kita makan nasi goreng gitu, jangan ngumpet gitu, saya tahu kok kamu ngikutin saya gitu. Pada waktu itu Masya Allah, jadi malu sendiri. Pas malu sendiri, akhirnya ya kepaksa nyamperin, ketahuan. Pas ketahuan di sana, kita ngobrol, saya bilang minta maaf karena tujuan saya pengen benar-benar niat saya ibadah. Akhirnya ya udah, kita makan nasi goreng bareng di sana. Beliau bayarin nasi goreng itu, masih ingat ya Allah. Habis itu, habis makan nasi goreng saya mau pulang, kata beliau, ikutin saya aja gitu. Kalau mau tahu rumah saya, udah saya ikutin. Ternyata berbalik lagi arah ke arah yang udah dilewatin, yang pertama dilewatin, yaitu Tanah Baru. Pasti Tanah Baru lewat pesantren Aswad Giri,
Beliau ada sebuah gang di sana dan beliau tunjukin itu rumah saya yang catnya warna putih. Gitu. Kata saya bilang waktu itu, insya Allah saya datang niat ibadah, besok saya datang ke rumah kamu. Akhirnya beliau bilang, hati-hati, kamu tahu jalan pulang nggak? Jalan pulangnya lurus, ya dia ngasih denah lah, lurus nanti jangan belok kiri, terus harus lurus aja, nanti cuma belok kanan, udah nanti masuk ke Belanova. Akhirnya dengan senang, saya pun nggak mikirin ini, dengan senang naik motor tuh ya udah pulang dengan senang, pengen cepet sampai gitu. Dan ternyata pas di perjalanan saya jalan, apa yang dibilingan dia saya lupa. Hampir saya jalan kok nggak sampai-sampai, udah jalan 40 menit nggak sampai-sampai ke perumahan Ajikra, tempat tinggal saya di sana. Akhirnya dia BBM jam setengah 12-an lah. Udah sampai belum? Kata saya belum nyampe. Saya nyasar. Kata dia sambil nelpon ngasih tahu, kamu harus lewat sini, lewat sini, lewat sini gitu. Dikasih tahu lewat telepon, diarahin sama beliau. Akhirnya sampai juga di perumahan Ajikra pukul 1.30. Hampir 2 jam lebih di jalan. Waktu itu saking senangnya, nikmat aja gitu. Nikmat, senang, ya Allah, senang gitu. Udah tahu rumahnya, besok mau datang ke rumahnya. Insyaallah. Sabtunya datang ke rumahnya dan ketemu sama orang tuanya. Di sana saya datang sama Pak Bayu, situ sama Pak Bayu, sama santri namanya Denny, terus sama Abi, santri yang dari Lampung, terus lupa lagi satu lagi sama Hafiz kalau nggak salah, sama Hafiz kita datang ke sana bareng-bareng. Pas datang ke sana ternyata orang tuanya tuh ahli hikmah gitu, jadi seorang ulama, tapi ulama ahli hikmah, jadi banyak tamu di rumahnya. Pas saya datang ke sana tuh saya disangka tamu mau berobat kepada beliau gitu. Pas datang, assalamualaikum, silakan duduk, disuguhin lah biasa. Pas kayak gitu disangka tamu buat berobat waktu itu. Apa keluhannya, kenapa gini-gini, kan nanya lah. Kata saya, maaf Pak, kata saya datang ke sini insya Allah niat ibadah, saya temennya anak Bapak gitu, Raden Setiram lah gitu. Dan waktu itu, oh iya, terus gimana, ada perlu apa gitu ya, saya utarain niat saya gitu. Niat saya pertama silaturahmi, saya yang kedua saya berikhtiar datang ke sini, mudah-mudahan eh, Allah eh, memberikan jodoh saya itu putra bapak, atau saya bilang gitu. Memang udah kenal lama, atau saya belum, hari Kamis saya baru kenal. Jumat beliau pas malam menunjukin rumahnya, kalau serius suruh datang ke rumah ya saya datang ke rumah karena niat saya serius, insya Allah niat saya ibadah. Dan orang tuanya senang waktu itu dan bilang kalau benar-benar serius hari Senin Mbak ajak wali kamu datang ke sini. Hari Sabtu, Minggu saya ingin istirahat, hari Senin suruh lamaran datang ke sana. Dan alhamdulillah saya datang, diantar sama Ustadz Hilman karena diutus oleh Murabi. Diantar sama Ustadz Hilman, diantar sama Pak Abi Hatib Halil, sama Pak Bayu juga, sama Kang Denny. Itu Sardana juga, Ustadz Sardana. Alhamdulillah datang ke rumahnya dan kita ngelamar. Pertama kali saya lihat dia buka cadar waktu hari Senin itu, pas dibuka cadar ternyata atasan saya di perusahaan atau di yayasan Ajikra itu. Oh ternyata, oh ini atasan saya, kok saya baru tahu. Tapi dengan izin Allah, alhamdulillah beliau menerima lamaran saya
dan dengan syarat hari Rabunya harus nikahnya hari Rabu gitu. Jadi dari Senin, Selasa, Rabu. Kita kenal Kamis, Sabtu silaturahmi ke rumahnya, Senin lamaran, Rabu nikah. Masya Allah, tapi atas izin Allah, atas kehendak Allah, karena niat kita ibadah. Jadi Allah mudahkan semuanya. Dan Alhamdulillah hari Rabunya kita akad nikah ibadah subuh di Masjid Ajikra, Sentul, Bogor. Tapi ya, sebelum itu hari Selasa, Senin sore kalau nggak salah, orang tuanya telepon. Kalau di sini tuh ada adatnya kayak gini gitu. Ya ada adat nikahnya kayak gini, harus bawa seserahan ini sebagainya gitu. Cuma waktu itu saya punya uang 2 juta. Jadi si uang 2 juta itu gaji saya 3 bulan saya taruh 700 700 700 gitu ditabung, itu separuhnya saya kirim ke orang tua, yang separuhnya saya tabung. Tabungan itu 2 juta itu tabungan saya. Pas saya bilang ke istri saya, bilang, kata saya punya uang 2 juta dan itu buat mahar, kata saya gitu. Dan saya nggak punya apa-apa lagi gitu. Bahkan orang tua pun saya nggak berani buat minta ke sana karena kan dadakan, kata saya. Kata beliau bilang, sebaik-baiknya perempuan yang tidak memberatkan calon suaminya. Kayak gitu. Itu yang membuat saya, kata beliau, saya mah minta mahar surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah saya lanjutin ceritanya di ya Allah. Semoga beliau tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah.